Oke, setelah teman-teman mempelajari tentang Imacros cheat sheet, tentang komen-komen yang ada di Imacros, nah sekarang saya juga akan mengenalkan kepada teman-teman tentang elemen HTML. Perlu teman-teman ketahui ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa sebuah halaman website itu bisa tampil sedemikian rupa, ya bisa tampil menarik dan keren ya istilahnya. Itu sebenarnya adalah sebuah kumpulan kode-kode HTML. Ya, itu semua sudah tahu bahwa ketika sebuah browser atau sebuah website itu tampil, ini sebenarnya adalah kumpulan dari elemen-elemen HTML. Tahu dari mana? Kita bisa lihat dari mana elemennya. Nah, secara kasat mata seperti ini, tampilan HTML tidak akan ditampilkan. Yang ditampilkan hanya hasil akhirnya saja seperti ini. Namun, kalau kita bisa melihat sumbernya, itu semua yang tampil ini berupa tag HTML. Nah, pada video ini saya akan menerangkan tentang tag HTML tersebut dan elemen-elemennya apa saja. Karena itu nanti sangat erat hubungannya, sangat erat kaitannya dengan proses recording ya, jadi pembuatan skrip itu tadi. Karena memang Imacros itu hanya bisa mengambil atau menangkap data, mengikuti data elemen HTML yang ada di website tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Coba sekarang saya contohkan lagi ya, seperti kalau misalkan saya record nih ya, contoh nih saya record. Saya klik tombol record, kemudian saya klik ke tag ke kalimat comment reference. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri di sini ada tag post 1 tipe H1, tipenya adalah H1. Kalau kita klik lagi yang bawahnya, coba ini saya lebarkan dulu. Segini cukup. Nah, yang untuk tag post yang kedua di bawahnya, ini tipenya adalah P. Nah, tipe ini yang nantinya akan kita harus memahaminya adalah di tipe, kemudian sama ATTR. Nah, ini kalau kita klik lagi, misalkan saya klik yang berupa link, ini link ya contoh. Ini saya klik berupa link. Yang cari link dulu, yang link aja. Yang berupa link ini. Nah, di sini bisa kita lihat lagi. Ini saya stop aja. Saya stop. Ini saya back. Nah, sebelum kita mengintip hasil record yang kita lakukan tadi, sekarang coba pada comment reference atau tadi yang sudah kita klik, kita klik kanan, kemudian pilih inspect element. Kalau teman-teman menggunakan Firefox, saya rasa sama saja. Oke, kita scroll yang di blok warna biru di sini ada H1, ID, first heading, class, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba klik manage, kemudian edit makro. Untuk yang baris 1, 2, 3 saya hapus ya, atau saya abaikan, kita kasih jarak saja. Nah, bisa kita lihat, tadi saya pertama kali adalah klik yang ini. Coba saya kecilkan dulu. Nah, ini ya. Di sini ada tag, kemudian post sama dengan 1, kemudian tipe sama dengan H1, kemudian ATTR sama dengan ID titik 2 first heading. Ini maksudnya apa? Cara membacanya bagaimana? Nah, saya jelaskan di sini. Kita lihat di sini ada tipe sama dengan H1. Artinya, elemen yang tadi saya klik atau kita select itu mempunyai tipe tagnya itu H1. Benarkah seperti itu? Coba kita cek. Tadi yang ini comment reference ya kan.
Tadi ada teksnya bernama comment reference. Nah, ternyata di sini tag HTML-nya namanya adalah H1. Ternyata benar. Jadi tipe di Imacross ini ini berarti di sini adalah nama tag-nya. Ini tag. Jadi yang dibuka dengan kurung siku ini namanya tag. Tag H1. Di sini pakai tipe berarti H1 ya. Jadi penempatannya di tipe ini pakai H1. Kemudian di sini ada lagi ATTR sama dengan ID.2 first heading. Maksudnya apa? Maksudnya adalah elemen yang kita pilih itu merupakan tag dengan tag H1. Tagnya adalah H1. Kemudian yang memiliki atribut, ATTR itu artinya atribut, yang memiliki atribut ID, di mana ID-nya adalah first heading. Kita cari tag H1 yang mempunyai atribut ID, ini namanya atribut. Jadi H1 ini adalah nama tag-nya, kemudian untuk ID, kemudian kelas, kemudian lang, ini disebut atribut. Nah, yang di belakang sama dengan ini adalah value-nya. Jadi H1 ini mempunyai atribut ID, di mana atribut value-nya adalah first heading. Dia juga mempunyai atribut kelas, isinya adalah first heading juga. Dan dia juga mempunyai atribut lang, di mana isinya adalah n. Nah, teman-teman kalau misalkan di sini, kenapa ya di sini cuman yang ditangkap cuman satu, cuman ID first heading saja, cuman yang ini saja. Apakah boleh misalkan di sini semuanya ditampilkan? Boleh saja, misalkan kelas dimasukkan, lang dimasukkan. Boleh-boleh saja, misalkan kita tambahkan manual biar lebih spesifik. Ya. Misalkan ditambahkan seperti ini, untuk menambahkan kita tidak boleh pakai spasi, tapi pakai dan. Kemudian atributnya apa di kelas. Titik 2, first heading juga. Satu lagi, lang. Tambahkan dan, lang. Huruf besar, huruf kecil di Imacross tidak berpengaruh. Ingat itu ya. Jadi teman-teman mau ngetik pakai pakai huruf besar, huruf kecil, tidak berpengaruh. Titik 2, N. Dan tanda petiknya tidak perlu diikutkan. Jadi penulisannya seperti ini saja. Berarti ini di baris pertama, ini saya membacanya adalah tag pos 1. Pos 1 itu artinya berarti dia posisi paling atas, posisi pertama dari atas. Jadi jadi kita mencarinya adalah H1 yang posisinya paling atas, di mana Imacross tolong carikan tag di mana posisinya dia itu paling atas pertama. Dia mempunyai tipe tagnya itu H1 dan dia memiliki atribut ID namanya first heading dan memiliki atribut kelas first heading dan memiliki atribut lang n. Seperti itu. Jadi ini kalau kita cocokkan sudah cocok. Kalau misalkan ternyata pakai satu atribut seperti ini sudah cocok, ya tidak perlu dipakai, tidak apa-apa. Menghemat menghemat penulisan ya biar tidak boros. Karena patokannya dalam satu halaman website, ID itu biasanya paling unik. Jadi ID itu biasanya hanya memiliki satu ID. Misalkan ID first heading, berarti ini cuma satu, nggak ada first heading yang lain. Berbeda dengan kelas. Kalau kelas bisa jadi banyak tag itu yang memiliki kelas yang sama. Nah, sekarang berikutnya. Coba yang berikutnya adalah tag pos 1 tipe P. Apakah benar tadi tipenya adalah P? Coba kita klik ke sini lagi. Tadi yang kita klik ini, kita klik kanan. Inspect element. Ternyata benar P. Jadi di sini adalah elemennya adalah tag-nya adalah tag P. Kemudian atributnya apa? Ternyata tag P ini tidak memiliki atribut. Tapi di sini kok ditulis? Nah, karena tag P tidak memiliki atribut, tapi kalau kita lihat di sini dia memiliki teks ya. Jadi di dalamnya itu ada teksnya.
Nah, di sini berarti yang diambil adalah teksnya, txt-nya. Jadi bukan atribut yang berada di dalam. Jadi ini kalau memang ada teksnya, berarti ambil txt titik 2. Nah, di sini a high level overview dan lain sebagainya. Seperti itu. Coba kita cek lagi yang ketiga, tag post 1 tipe span. Apakah benar tipe span yang kita klik tadi? Tadi saya ngeklik ini bagian sini. Macros ini klik kanan, kemudian inspect element. Ternyata benar span. Cocok kan? Span atributnya adalah txt. Ternyata di sini ada atribut kelas, tapi di sini tidak diambil. Yang kebaca adalah teksnya yang berada di luar tag HTML-nya, ya di sini ya. Jadi macros command reference yang diambil adalah teksnya. Kemudian yang terakhir tadi saya klik here di sini tadi ya, atas. Nah, here ini coba klik kanan. Text here-nya inspect element. Di sini mempunyai tag A. Apakah benar? Ternyata tipe A benar. Yang kita klik nama tagnya adalah tag A. Atributnya txt here. Nah, untuk atribut ini bisa kita isi atribut yang berada di dalam. Contoh ini ya. Bisa kita isi kelas external text, kemudian rel ini boleh. Salah satunya saja, boleh semuanya, boleh salah dua. Atau kalau misalkan tidak ada atribut di dalamnya sini, ataupun ada, kita bisa ya ambil yang teks di luar ini. Jadi pakainya txt. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti karena macros ini bermainnya dengan elemen HTML, maka kita harus memahami bagaimana cara membaca elemen HTML tersebut. Kalau kita sudah paham seperti ini ya, cara urutannya seperti ini, maka kita bisa membuat script macros itu tanpa harus record. Jadi kita bisa ngetik secara manual. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham. Kita lanjut lagi video berikutnya.